sana, tapi karena hujan maka kita semakin rapat. Memang pergumulan bergereja masa kini ini adalah bagaimana kita semakin rapat, karena banyak orang seperti lagu bilang, anak masing-masing duduk di rayon sendiri, tiap rumah tangga sendiri, bahkan sudah duduk rapat-rapat saja ada yang asik dengan orang di luar, bukan yang ada di sini. Hujan mengajarkan kita supaya semakin. Yang kedua, hujan mengajarkan kepada kita supaya berteriak makin keras. Berteriak makin, ya harus keras. Saudara-saudara, kalau bicara pelan-pelan, ini derasnya hujan buat kita tidak kedengaran suara-suara. Hanya bunyi hujan. Apa yang ingin saya sampaikan? Dua. Pertama, saudara, perubahan zaman ini terlalu cepat. Kadang-kadang kita belum siap untuk perubahan. Satu perubahan berikutnya sudah datang. Kalau suara kenabian gereja tidak diteriakan dengan kuat, saudara kalah terhadap ini perkembangan zaman. Kita kalah. Perkembangan ini terlalu cepat. Tetapi bagian yang kedua, saudara-saudara, hujan juga menguji kita ini penting atau tidak. Saudara tahu, kalau sesuatu itu penting, mau susah seperti apapun kita akan menemukan. Contoh, kalau mama-mama, bapak-bapak dong pulang dari gereja lupa HP, datang cari kok tidak. Datang cari kok tidak. Kalau hujan, kenapa tidak kasih tenggal koster dapat? Karena penting toh. Pas sudah mau masuk rumah sadar HP tidak ada, aduh tolong telepon koster. Aduh koster tolong. Kenapa mama lupa HP? Kok mama di semua bangku cek saja. Karena dia penting, karena dia mahal. Orang datang cari sekalipun tapi misalnya saudara pulang lupa tisu, yang sudah pakai lap rencana mau buang di kotak sampah, tapi lupa di bangku gereja. Datang cari. Kenapa kok HP cari tisu tidak cari? Kalau penting, kita menemukan jalan. Kalau kita rasa tidak penting, kita menemukan alasan. Saya tidak tahu di Salom lebih banyak menemukan jalan atau alasan. Jalan atau alasan? Jalan alasan? Ya masing-masing jawablah begitu. Itu kedua. Tapi yang ketiga, saudara, saya ingin mengatakan pada saudara, ada teka-teki dulu di kampung bilang begini, jatuh di bawah, cari di atas. Apakah itu? Jatuh di bawah, cari di atas. Apakah itu? Hujan koseng bocor. Kalau hujan koseng bocor kan dia menetes di bawah, kan kita cari begini toh. Tidak mungkin menetes di bawah terus kita cari, tidak tahu ini bocor di mana, kan tidak mungkin begitu. Jatuh di bawah, cari di. Artinya semua peristiwa yang terjadi di kolong langit ini harus cari jawabannya dari. Semakin kita cari di dunia ini, makin kita bingung, makin kita gelisah. Kebangkitan Tuhan Yesus itu kalau saudara cari dia pun jawaban di dunia, saudara tambah pusing. Berusaha mengumpulkan fakta-fakta, berusaha untuk mencari tahu secara ilmiah, dan itu kadang-kadang bikin kacau. Saya tidak ingin mengatakan tidak penting ya, bikin kacau kadang-kadang. Bahkan bukan sekedar kebangkitan Kristus. Kenapa kok kita suami model begitu? Itu juga cari jawaban dari atas. Jangan cari di bawah. Kalau tidak kita bisa kecewa. Di sini ada ibu-ibu yang kecewa. Tidak usah omong, tidak usah tunjuk orang. Kenapa kita punya istri cerewet begitu? Tidak sama dengan ibu di sebelah. Cari jawaban di. Jangan cari di. Nanti. Oh, kecewa ya, baik. Berarti kecewa ialah karena terlalu cari jawaban di. Harus carinya di. Oke, itu kira-kira pengantar tentang hujan. Supaya besok pagi jam 5 hujan sekalipun datang kok tidak. Yakin? Janji? Kalah? Oke, baik. Itu pertama. Saudara-saudara, kita baca teks ini dalam kaitan dengan tema bahwa ia mendahului kamu ke Galilea. Sebuah kisah yang baik untuk kita berenungkan. Setelah Tuhan Yesus bangkit, perjumpaan pertama kali dengan murid-muridnya waktu menuju ke Galilea. Kenapa Galilea itu menjadi penting, saudara-saudara? Paling tidak sejumlah alasan ini menarik. Pertama, di Galilea itu Tuhan Yesus dibesarkan. Nazaret merupakan wilayah di Galilea. Tuhan Yesus dibesarkan di situ.
Dia akan pulang dan berjumpa kembali dengan anak-anak, dengan orang-orang yang dulu mereka punya masa kecil bersama-sama. Saudara-saudara, banyak orang kenal pendeta Yandi ini kan dia su pendeta. Karena dia su terkenal, makanya orang cari. Saudara kalau pulang dan ketemu dengan teman-teman yang dulu masih main kayu doi, yang masih main kelereng, masih main gambar, masih main tali merdeka, itu pengalaman yang baik sekali dalam perjumpaan gitu. Kebangkitan Yesus itu kemudian dia pergi ke mana? Galilea, tempat di mana dia dibesarkan di sana. Galilea juga merupakan tempat di mana Tuhan Yesus memulai pelayanannya yang pertama di sana. Dia akan berjumpa dengan teman-teman sepelayanan. Dia akan berjumpa dengan orang-orang yang mungkin ada sibuk melayani, dan mungkin beberapa orang di antaranya adalah orang-orang yang belum sepakat dengan dia ketika dulu dia melayani. Mungkin mereka tidak satu hati dulu, dan mereka akan berjumpa setelah kebangkitan Kristus itu. Kristus kesal. Saudara-saudara, itu akan jadi sebuah kesaksian yang baik selanjutnya. Di Galilea itu saudara-saudara, sebagian besar dari pelayanan Yesus terjadi di Galilea, dan Tuhan Yesus akan kembali ke sana. Dia akan kembali ke sana. Saudara, bersama-sama dengan perempuan-perempuan itu dan banyak orang karena acara Paskah, mereka pergi ke Yerusalem, ada di selatan, Galilea ada di utara. Mereka pergi ke selatan dan kemudian dia bilang, aku mendahului kamu ke sana, mari kita pulang kembali ke tempat di mana kita ada. Di mana kita dibesarkan, di mana kita memulai banyak sekali kehidupan dan pelayanan. Saya kira ini gampang sekali bagi kita untuk menarik sebuah kesimpulan sementara bahwa kebangkitan Yesus itu dia membawa kembali dirinya hadir di dalam realitas kehidupan semua orang. Yang ada kecil, yang ada masa pelayanannya, masa di mana mungkin kita saling berbenturan satu dengan yang lain. Mungkin kita tidak aman dalam keluarga dan seterusnya. Saya ingin mengatakan, bahkan di Galilea itu saudara-saudara, mujizat Tuhan banyak terjadi di situ. Dan malam hari ini saya ingin katakan bahwa kebangkitan Kristus itu sekaligus kebangkitan kembali mujizat dan kuasa-kuasanya. Amin. Saudara percaya mujizat masih ada? Yakin? Yakin sekali atau yakin saja? Saudara percaya kalau kuasa kebangkitan itu kemudian mempersekutukan kembali kita dengan baik? Amin. Saya mau tanya dulu, di Salom sini ini penatua diaken dong rukun-rukun semua, Bu? Aman. Tidak ada dusta di antara kita. Dong duduk itu tidak ada kebencian. Berarti Kristus bangkit lama di sini. Dan mungkin sedikit lagi dia akan datang ke sini sudah. Harusnya kebangkitan ini memulihkan relasi. Rumah tangga semua aman. Suami-suami aman. Istri-istri aman. Tidak tertekan. Oh tidak, terlihat ibu-ibu kayak ragu-ragu. Atau di sekitar air nona ini yang lebih banyak tertekan suami-suami? Iya. Oh memang ibu-ibu dengar saja. Memang kadang-kadang ini ibu-ibu dong ini justru satu. Ibu-ibu ini kadang-kadang dong belum mati, ini dong janji dong pu suami. Nanti kalau mama mati, Bapak boleh kawin lagi. Tapi nanti pas acara resepsi mama hadir. Suami masih hadir lagi. Itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak itu, buat ibu-ibu tertekan kok tidak? Tidak Atau sudah terlalu terbiasa tertekan sampai tidak rasa lagi itu tekanan. Kadang-kadang saya bilang, suami-suami, jujur-jujurlah. Kadang-kadang kita ini badan besar, mantap, style mantap. Tapi kadang-kadang dong kasih bangun dong puisi, mama, ya, tolong ambil remote dulu. Di mana? Ini setengah meter. Betul? Di Arnona ini ada suami begitu? Ada anak fam apa? Jangan omong itu. Jadi Tuhan Yesus itu dia hadir kembali dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ingat, kita masih tinggal di dunia, dan kebangkitan itu menjumpai kita yang ada di dunia. Belum kesat. Saya mau tanya saudara, tolong jawab dengan yakin, pasti dan penuh iman. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin surga lebih baik? Yakin sekali atau yakin saja? Berarti surga lebih baik dari dunia. Amin. Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Siapa yang mau pergi sekarang?
Ada. Saya heran dengan saudara ini. Lebih suka tinggal di tempat yang tidak baik. Kadang-kadang saya tanya, Mama, kenapa tidak mau mati sekarang? Pak, anak dong masih kecil. Apalagi pun bapak model begitu lagi. Ya, saudara, Tuhan Yesus bangkit dan berjumpa dengan pengalaman-pengalaman kita yang masih ada di dunia. Tidak usah cepat-cepat di surga kalau belum waktu Tuhan. Amin. Kebangkitannya berjumpa kembali dengan kita, tapi berjumpa dalam sebuah pemulihan relasi. Dia sudah mati. Untuk apa? Memulihkan relasi di antara manusia dengan Tuhan yang terpisah karena dosa. Dan harusnya di sebuah pemulihan di antara kita sebagai anggota-anggota dari satu tubuh. Amin. Harusnya kita aman-aman sudah. Kita ini juga kadang-kadang kayak apa kuang? Tukang berkelahi, bertengkar, tapi tiap hari pelayanan. Sedikit-sedikit bilang darah Yesus berkuasa. Sedikit-sedikit bilang Tuhan Yesus tolong. Tapi tiap hari berkelahi dengan kakak, adik, ipar-ipar, mama mantu, dan bapak dari Winlasi. Jadi kita nikah dengan siapa-siapa pembantu Winlasi. Karena itu saudara-saudara harusnya kita renungkan kembali. Toh kita ini dipulihkan kok tidak. Ingat Tuhan mendahului kamu ke Galilea. Itu pertama. Berjumpa kembali dalam sebuah kenyataan hidup. Sekaligus meyakinkan mereka yang penuh keraguan-raguan. Yang tidak percaya ini sekarang saya bangkit. Ini. Supaya semua menjadi pulih. Tapi saudara yang kedua. Kita membaca bahwa ada perempuan-perempuan di situ. Disebutkanlah ada Maria Magdalena, ada perempuan-perempuan lain yang ada di situ. Yang menarik saudara-saudara bahwa kisah tentang perempuan-perempuan itu adalah perempuan-perempuan itu ada di banyak sekali perjalanan dari Tuhan Yesus. Waktu di Galilea mereka melayani Yesus di situ, dalam pelayanannya mereka menyertai Dia. Waktu Tuhan Yesus digiring di Via Dolorosa menuju ke Bukit Golgota, ada perempuan-perempuan itu. Waktu Tuhan Yesus disalibkan, ada mereka di situ. Waktu Tuhan Yesus dikuburkan, ada mereka di situ. Dan hari ini ketika kita baca, waktu Tuhan Yesus bangkit, mereka ada di situ. Pagi-pagi benar, matahari baru mau terbit. Berarti dong start dari rumah tuh gelap kok terang. Dulu ada listrik kok belum. Dong jalan menuju kuburan. Tidak ada listrik lagi, gelap lagi, jalan menuju. Orang-orang bilang di kuburan itu banyak setan. Betul? Orang-orang bilang di kuburan banyak setan. Betul? Betul? Kita lihat ke saudara ragu-ragu. Sono apa setan, sono apa? Di kuburan banyak setan, betul? Tidak betul. Kalau di kuburan banyak mayat, betul. Belum tentu banyak setan. Setan juga bisa ada di gereja. Betul. Setan juga bisa ada di KPI. Betul. Setan juga bisa ada di KPI ini malam. Betul. Nah yang mana coba? Tapi saudara tahu, yang ingin saya katakan di sini adalah perempuan-perempuan ini, mereka berjalan di kegelapan itu menuju tempat yang menakutkan itu. Lebih disebabkan karena mereka punya pengalaman iman dengan Tuhan. Pengalaman kebersamaan dengan Tuhan itu membuat mereka mengalahkan mereka punya ketakutan. Mereka berjalan pergi ke tempat itu. Mungkin dengan harapan yang kecil akan berjumpa dengan Yesus karena batu kubur yang besar. Tapi mereka mau pergi ke sana. Maria Magdalena. Kalau saudara baca Lukas pasal 8 ayat 2, dia sampaikan, dulu dia pernah kerasukan 7 roja. Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Pengalaman dengan Yesus secara pribadi membuat dia ada di mana Tuhan Yesus ada, di situ dia ada. Pertanyaannya adalah, saudara punya pengalaman dengan Tuhan atau tidak? Harusnya kita jujur, saudara. Kenapa? Karena banyak orang tidak mau mengaku sebuah pengalaman iman bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita bangun tidur saja, harusnya itu sebuah pengalaman dengan Tuhan. Ada orang tidur-tidur terus tidak bangun lagi. Tapi saudara masih bangun kok tidak?
Bayangkan kalau tadi malam Tuhan pimana kok begitu, terus tadi pagi lupa kas bangun kita. Ini hari sapa kubur sapa. Jadi harusnya dari hal-hal kecil orang memahami sebuah pengalaman dengan Tuhan. Seberapa kuatnya itu, saudara. Ada satu waktu, datang dua penginjil bilang kepada saya, mereka bilang begini, pendeta, woi, kenapa? Ini berat Pak Pendeta. Apa yang berat? Pak Pendeta, ini berat, kenapa? Karena ada tulisan tentang 12 jam terakhir bersama sang guru. Itu tulisan menyebutkan bahwa Tuhan Yesus tidak mati. Tuhan Yesus disalibkan, itu ada orang lain yang ganti Tuhan Yesus turun secara gaib, terus dia pergi ke Prancis, dan ada, kenapa kok di sana kok? Dia tidak mati. Pak Pendeta, ini tulisan beredar sudah sangat luas. Jadi saya senyum-senyum, saya tertawa. Dorang bilang, Pak Pendeta kok ketawa-ketawa? Saya bilang, jadi lupa mau saya menangis. Mereka marah saya, terus saya tanya dorang dua. Saya tanya dorang begini, kamu dua orang punya kemampuan untuk menarik kembali semua buku yang sudah beredar? Dorang bilang tidak. Oke, pertanyaan kedua, kamu dua punya kemampuan untuk menghapus memori ketika orang sudah pernah baca buku itu? Punya kemampuan? Tidak. Ya berarti kamu dua pun kegelisahan itu tidak mempengaruhi apa-apa, tidak merubah apa-apa. Untuk apa kamu marah saya ketawa? Kalau ternyata kegelisahanmu pun tidak merubah apa-apa. Terus saya bilang ke dorang, kamu mau tahu dia pun jalan keluar? Oke, coba Pak Pendeta. Saya bilang dia pun jalan keluar ringan-ringan saja. Suruh dorang itu cetak tambah banyak, bikin dalam rupa video, bagikan dengan cuma-cuma, bagikanlah ke seluruh dunia. Tapi saya mau kasih tahu saudara, perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan Yesus tidak bisa diputuskan hanya karena itu tulisan kecil. Perjumpaan pribadi. Karena itu saya tanya di awal, saudara punya pengalaman bersama dengan Tuhan kok tidak? Jangan sampai selama ini kita bertanya, kita berbicara tentang apa pengalaman orang lain dengan Tuhan, dan bukan pengalaman kita dengan Tuhan. Nanti ada satu orang datang ngomong begini, kita pusing. Berusaha untuk kumpulkan fakta-fakta sejarah untuk menyatakan Yesus ada. Saudara, kita dianugerahi percaya sekalipun tidak melihat. Kalau saudara tidak punya pengalaman, tidak bisa. Harus jujur. Amin kok. Kenapa saudara lihat saya? Ini yang membuat ini perempuan-perempuan berjalan ke sana. Pengalaman bersama dengan Tuhan. Tapi yang menarik saudara, apa yang kemudian Tuhan Yesus katakan kepada, apa yang kemudian mereka dapatkan di sana ketika mereka pergi ke situ? Pembacaan tadi mengisyaratkan satu dua pesan yang menarik sekali. Pertama, kamu harus percaya. Kubur kosong kamu lihat, kamu harus percaya dia bangkit. Iman itu saudara, di sini saya bicara iman ya, nanti habis kita bicara bagaimana gitu. Definisi iman yang digambarkan oleh Alkitab, Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari yang kita lihat kok tidak lihat. Lihat kok tidak lihat. Dasar itu fondasi, dasar itu vanderen, dasar itu apa nih? Oh itu sudah, yang vanderen. Tahu vanderen? Dasar kuat, bangunan kuat. Dasar miring, bangunan miring. Tuhan Yesus mengajarkan, kita punya dua dasar. Boleh kita ukur kita ada di mana. Ada yang punya dasar di batu karang, ada yang punya dasar pasir. Kalau dia bangun di atas pasir, cepat rusak, cepat luntur, cepat jatuh, cepat longsor. Tapi kalau dia bangun di atas dasar batu karang, kuat sekali. Dasar dari apa? Dasar dari yang kita harapkan. Harapan itu cita-cita, idealisme ke depan. Apa yang ingin kita capai? Saudara mau jadi yang paling kaya, silakan. Saudara mau jadi yang paling pintar, silakan. Saudara mau jadi yang paling cantik, silakan. Persoalannya, saudara sementara bangun ini di atas dasar apa? Karena orang-orang yang tidak kenal Tuhan pun sementara bermimpi untuk jadi kaya. Mau jadi pintar, mau jadi cantik. Semua orang mau glowing. Iya toh, di ada yang mau glowing ada. Dia majelis kok jemaah. Kau majelis jemaah. Semua orang mau. Persoalannya, kita sementara membangunnya di atas dasar apa? Dasar apa? Dasar dari apa sekarang? Dia bilang, dasar dari yang kita harapkan. Dan yang kedua dia bilang, bukti dari yang tidak kita lihat. Bukti dari yang, ini menarik, kenapa saudara?
Banyak orang kan ingin melihat dulu baru percaya toh. Tapi iman bilang tidak melihat tapi bagaimana sekarang menjelaskannya? Saudara, para arsitek, di sini ada yang arsitek kok? Tidak ada. Kita pun saudara ada. Para arsitek, waktu dong mau gambar satu bangunan, dong mulai menggambarkan di sini. Kamar di mana, jendela di mana, pintu di mana, dia pun tangga iko mana, ukuran berapa, dia gambar duluan di sini. Kelihatan atau tidak kelihatan? Setelah habis di sini baru dia tuangkan di kertas yang bisa dilihat. Amin. Dari sesuatu yang tidak dilihat oleh banyak orang, sekarang dituangkan untuk bisa dilihat oleh banyak orang. Dari sesuatu yang tidak kelihatan. Ini sebegitu seriusnya. Saya mau sampaikan pada saudara, apa yang saudara gambarkan di sini tentang Tuhan, apa yang saudara taruh di sini, konstruksi berpikir macam apa yang saudara bangun di sini tentang Tuhan, mempengaruhi tindakanmu tiap hari. Dari sesuatu yang tidak lihat muncul pada sebuah kenyataan. Pertobatan dalam Alkitab selalu dimulai dari pertobatan cara berpikir di sini dulu. Cara berpikir membentuk perilaku, perilaku membentuk kebiasaan, kebiasaan membentuk budaya, budaya membentuk karakter. Dari yang tidak kelihatan, kemudian sekarang digambarkan. Waktu bangunan besar itu jadi, saudara, bangunan besar itu jadi. Gereja Shalom, bagus kan? Waktu gereja Shalom ini semua orang puji, semua orang kagum dengan kemegahannya, saudara. Titik-titik terkuat dari gedung ini tidak dilihat oleh banyak orang. Coba cek yang datang foto-foto di muka sini. Don't tahu dia cakar ayam di mana, don't tahu. Titik-titik terkuat dari sebuah bangunan itu tidak diketahui oleh banyak orang. Tidak dilihat oleh banyak orang. Orang melihat kemegahan, tapi titik terkuatnya tidak dilihat. Siapakah yang paling tahu titik terkuat dari sebuah bangunan? Dimungkinkan hanya dua. Satu, orang yang menggambar. Kedua, tukang yang mengerjakan. Di sini saudara harus percaya itu. Kisah terhadap perempuan-perempuan ini harus menjadi bagian dalam kisah kayak ini. Kita taruh apa di sini yang tidak kelihatan? Bentuk kita pun perilaku. Saya menjelaskan di mana-mana, saudara. Iman yang tidak beriman ini dia tipis-tipis. Kalau ada waktu jalan dari sini pisau kota balik, tinggal dua orang yang selamat. Satu orang beriman, satu tidak beriman. Yang beriman akan bilang, untung Tuhan saya selamat. Untung. Yang tidak beriman akan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Di satu situasi yang saya tidak tahu kita di Shalom ini lebih banyak untung Tuhan atau untung saya. Untung Tuhan atau untung saya. Yakin? Kau sudah yakin betul mau bilang apa? Karena tidak kelihatan. Amin kok. Nanti saudara yang akan buat itu yang tidak kelihatan, yang tadi saudara bilang yakin dalam kehidupan. Karena iman menunjukkan yang model begitu. Saudara percaya. Apakah saudara bangun dengan baik? Saudara percaya pada kebangkitan itu kok tidak? Itu menjadi serius. Kalau tidak saudara jangan cepat-cepat ikut ini. Dia mendahului kamu ke Galilea. Kalau saudara tidak membangun duluan percaya. Mereka bukan saja disuruh percaya. Mereka disuruh pergi dan beritakan. Kasih tahu kepada orang lain. Kristus telah bangkit. Sekarang ini jadi sebuah persoalan. Saya tanya banyak orang di mana-mana. Kalau sebentar saudara pulang, saya kasih saudara uang masing-masing 100.000 rupiah. Saudara senang kok tidak? Senang kok tidak? Cerita orang kok tidak? Pasti saudara cerita toh, lu rugi soalnya pergi gereja. Kenapa? Itu pendeta yang kepala botak itu kasih kita uang 100. Sekarang saya tanya, Tuhan Yesus mati bagi kita lebih mahal dari 100.000 atau lebih murah dari 100.000? Lebih? Yakin? Pertanyaannya, kalau dia lebih mahal dari 100.000, sudah cerita orang? Sudah cerita? Siapa? Dapat pulsa 5.000 saya kasih seluruh jagat. Jagat maya, jagat raya.
dan dunia lain. Itu dapat kirim 5.000 foto itu yang bilang pulsa su masuk, foto lagi baru muat di Facebook, tulis terima kasih kak, pulsa su masuk, besok lah ya. Ini perakus. Pulsa 5.000 masuk, cerita seluruh dunia. Tuhan Yesus mati dan bangkit bagi saya dan saudara. Tidak pernah bicara kepada siapapun. Lantas saudara ingin mengatakan saudara percaya. Saudara tahu bahwa perempuan-perempuan ini berjumpa dengan sahabat-sahabat mereka sepelayanan. Kasih tahu Yesus bangkit, sahabat saya belum tentu percaya. Sekarang saudara ingin katakan, harus cek in bareng sujadi. Pergi dan katakan kepada orang lain. Coba ingat-ingat, kita tapi katakan kok tidak. Saya punya 2 pengalaman. Saya cerita saudara, saya cerita ulang saja. Saya pulang pelayanan dari Atambua malam, naik bis malam, Sinar Gemilang. Itu auto pular itu ngeri. Saya duduk dengan satu Pak, om, pokoknya waktu dua sama saya. Ini auto lari kencang. Terus beta bilang dia, Bu, kira-kira kalau ini auto terbalik, Bu yakin masuk surga? Sembarang sih. Beta tahu bahwa dia ketakutan, terus beta bilang, Om, beta dulu begitu, beta takut. Ini masuk surga, kok tidak? Tapi setelah beta tahu Tuhan Yesus lahir untuk beta, mati untuk beta, bangkit untuk beta, naik ke surga untuk beta. Sekarang beta yakin mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, beta yakin pasti masuk surga. Kenapa yakin begitu? Kita manusia berdosa ini, kalau bukan Tuhan, kita siapa? Dia minta beta berdoa, kasih dia di atas waktu auto jalan. Kedua, satu saat beta pulang pelayanan dari Kaineno. Kaineno itu 15 km dari Winlasi. Saudara tidak usah cari di Google. Mungkin tidak ada. Waktu beta ada di situ tuh, itu tempat terlalu susah. Musim hujan begini setengah mati itu anjing sata tanam. Dia kaki begini mual tuh susah. Beta pulang mau ke Soek, kira-kira setengah 7 atau jam 7 malam. Pas keluar dari situ, rupa-rupanya ada satu nona, dia kerja di Plan Internasional di Soe, dia mau pulang ke Soe. Tapi kan daerah perbatasan antara Natuna dan Nuban, malam lagi, mungkin dia takut jalan sendiri. Dia tunggu kalau ada yang lewat situ dan mau keluar ke Soe. Dan tiba-tiba dia dengar ada bunyi motor dari arah bawah menuju ke dia. Dan itu saya. Saudara kekar mana kok? Itu saya. Pas sampai di dia pemuka, mungkin dia takut beta lewat, dia lompat di tengah jalan, baru dia bilang, Kak. Beta dalam hati, Kak. Ini malam, makanya dia bilang, Kak. Kalau siang dia bilang, tahu juga. Tapi sudahlah, manfaatkan malam itu. Pas dia bilang, Kak. Terus beta langsung bilang, iya dek. Biar berimbang, biar berimbang. Tidak mungkin dia semangat sekali kau bilang, Kak. Terus beta bilang, omong deng. Kan tidak mungkin. Pekabaran Injil itu harus dimulai dari persahabatan. Bogoy. Maki-maki orang baru bilang Injil. Injil apa maki-maki? Persahabatan. Amin toh. Terus dia bilang, kakak mau pisoe? Iya. Boleh kita sama-sama. Kenapa tidak? Kita dua sama-sama, motor masing-masing. Beta jalan kiri, dia sedikit di tengah. 3 km kemudian kami sampai di Kie. Ada orang bawa motor lari kencang dari belakang. Kencang sekali. Serempet dia begitu, terus lewat lari jauh ke sana. Beta tahu dia marah. Dia jengkel karena itu keadaan. Terus beta bilang dia, Non, kira-kira kalau itu orang tadi itu dia celaka, kau mati masuk surga, kau tidak? Ini nona biaya macam begitu, itu tidak masuk, itu tidak masuk, itu tidak masuk. Terus beta bilang, tapi kalau nona sendiri yang mati yakin masuk surga, kau tidak? Terus dia bilang, tahu lah ini. Bayangkan ya, kita klaim semua orang neraka habis. Tapi kita sendiri tidak punya keyakinan. Bagaimana mau mengatakan kalau keyakinan tidak ada? Terus beta tahu dia punya masalah. Beta bilang ke dia, Non, kakak juga dulu begitu. Persahabatan. Saudara ini terlalu negatif lah. Saya bilang, Non, kakak juga dulu begitu. Kakak takut. Mati mau gimana?
Tapi waktu kakak tahu Tuhan Yesus lahir untuk kakak, mati untuk kakak, bangkit untuk kakak, naik ke surga untuk kakak, sekarang kakak yakin mati dimanapun. Siapa yang semua aman kok? Baik, geser. Non, geser. Tuhan Yesus itu lahir untuk kakak, mati untuk kakak, bangkit untuk kakak, naik ke surga untuk kakak. Sekarang kakak yakin, mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, kakak yakin pasti masuk surga. Kakak bisa yakin begitu? Nona, kita orang berdosa. Mungkin di hadapan manusia kita bisa tahan-tahan untuk tidak mencuri, tidak apa-apa. Tapi saudara tidak tahu saya puisi hati macam apa. Toh? Penuh dosa. Keinginan yang jahat penuh di sini. Kalau kita harus selamat, itu hanya karena Tuhan, bukan kita. Aduh kakak, kalau begitu kakak bisa doa buat beta kok? Boleh. Kita dua berdoa di atas motor sambil jalan. Tapi kami dua tidak tutup mata. Berani kami dua tutup mata, kami dua sudah selesai. Tapi saya ingin mengatakan kepada kita, beranilah sedikit untuk mengatakan sesuatu. Kalau saudara percaya kepada kebangkitan itu, karena saudara diharuskan pergi dan beritakan. Pergi. Amin kok? Kenapa lihat saya? Pergi. Tapi yang ketiga sekaligus, jangan takut, kamu mesti bersuka cita. Percaya, bersaksi, dan menyampaikan bagi-bagi itu berita. Tapi kamu mesti dengan sukacita. Sukacita dan senang sama kok beda. Senang dan sukacita beda kok sama. Sama kok beda. Beda kok sama. Sama kok beda. Beda. Beda nah. Revo. Beda. Kok dia pun tulisan saya beda. Amin kok. Senang itu berurusan dengan kepuasan yang saudara terima. Saudara terima dari luar, saudara merasa senang, puas. Tapi sukacita berurusan dengan sikap terhadap keadaan. Menyangkut senang, Alkitab berkata, ada waktu untuk senang, tapi ada waktu untuk susah. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat, sedikit lagi susah. Kalau saudara sementara susah sekarang, mungkin sedikit lagi mati. Kan kita juga tahu kita mati. Tapi takut suka untuk dapat senang, bukan dapat sukacita. Banyak kali kita beribadah untuk dapat senang, bukan sukacita. Sukacita sikap terhadap keadaan. Kalau senang yang kita cari, dunia bisa berikan kepada kita. Uang yang banyak membeli kesenangan, tapi tidak bisa membeli sukacita. Sukacita itu hanya bisa kita temukan di dalam siapa? Disuruh begitu. Bagi perempuan-perempuan itu, kamu harus mengalami itu dulu. Ingat, dia mendahului kamu ke Galilea karena kamu akan melanjutkan hidup nanti di sana. Kalau ini hal tidak ada apa bedanya kita yang mengalami kebangkitan Kristus. Tapi ada satu kalimat. Kalimat pendek ini yang paling kuat harusnya menjadi bagian kita. Jangan. Sama-sama 1, 2, 3. Lebih kuat 1, 2, 3. Jangan takut kalau pakai bahasa sabu bilang. Boleh? Di sini ada yang orang timur. Tidak usah angkat tangan. Kita pemuka sama semua. Jangan takut pakai bahasa timur bilang. Kayak semua tahu. Ini kalimat yang menarik. Saudara-saudara, jangan takut. Saya ingin untuk kita memahami sesuatu di sini. Ketika mereka bilang jangan takut, jangan takut, itu tidak dimaksudkan supaya kita kehilangan rasa takut. Bukan. Tetapi jangan takut itu punya maksud adalah kamu akan melewati persoalan-persoalan hidupmu bersama-sama dengan Tuhan. Jangan. Saudara punya masalah? Tidak usah om. Saya lihat yang ini di muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 28, sekarang 34. Masalah. Harapan ibadah malam hari ini tidak ada hujan. Sudah bikin tenda semua. Kenyataan?
Terlalu banyak kita punya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Tapi itu bilang, jangan, bukan kehilangan rasa takut, tapi perjalanan bersama-sama dengan Tuhan membantu saudara untuk melewati pergumulan. Saya pakai contoh. Dulu waktu Ramayana, Lipo baru ada. Ada itu tangga berjalan, itu nama apa lagi? Nama apa? Ah, itu eskalator itu. Terus kita bawa tanta dong dari kampung datang. Kita bawa itu tangga. Terus sampai situ kita bilang, tanta, naik. Tanta bilang, oke toh? Waktu tanta tidak mau, apa yang saudara lakukan? Satu, saudara akan kasih contoh toh, begini. Setelah kasih contoh, ternyata itu tanta belum mau. Lalu apa yang saudara buat? Pegang dia. Pas tanta lihat dia, betul. Itu toh, tidak apa-apa toh. Oh, nah sudah, ini papa dong belanja biar tanta naik turun. Waktu baru pertama dia takut, sudah bisa. Betul kok tidak? Itu tanta ada di sini. Itu tanta ada di sini. Dia pakai baju warna. Tuhan Yesus bilang begini, jangan takut. Apa yang selalu membuat Anda ketakutan? Masalah-masalah dalam hidupmu. Jangan takut. Sebab apa? Akulah jalan. Akulah jalan keluar, akulah metode, akulah rumus. Supaya ketika kau berjumpa dengan masalah-masalah dalam hidupmu, pakailah cara-cara yang aku lakukan. Jangan takut. Waktu Tuhan Yesus bilang, aku jalan, dia bukan tidur antara dunia dan surga. Kau siapa mau masuk surga, nah injak bab tua di kaki kau pelan-pelan. Bukan begitu. Pakai cara-cara. Itu hari saya bilang di sini. Satu saat Tuhan Yesus urus seorang perempuan berzina yang kena tangkap. Supaya nanti kalau ada yang berzina, nah urus pakai cara Tuhan Yesus. Jalan itu. Orang tangkap mau datang di Tuhan Yesus. Menurut hukum setempat, ini perempuan harus dilempar dengan batu sampai Tuhan Yesus bilang begini. Siapa yang rasa diri tidak berdosa, silakan angkat batu lempar duluan. Ada yang lempar? Terus Tuhan Yesus tanya, dosa di mana? Sepulang Bapa. Hah, engkau? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu cara yang Tuhan Yesus pakai. Waktu Tuhan bilang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan pendosa ini, Tuhan Yesus beri kesempatan baru. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi sekarang masa depan mau dirancang di dalam nama Tuhan. Sekarang saya mau tanya bapak-bapak dulu, suami-suami. Bapak-bapak, di sini bapak-bapak dua sah. Bapak-bapak, kalau satu saat ketahuan istri ada selingkuh dengan teman kantor, bisa urus pakai cara Yesus? Bisa urus pakai cara Yesus? Bisa cari mama, kau bilang, mama, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bisa? Bisa. Oh, kita mama pergilah dan jangan pulang lagi lu. Jangan takut. Saya mau tanya yang mama-mama, ibu-ibu. Di sini tidak banyak ibu-ibu. Ibu-ibu. Satu saat ketahuan suami ada selingkuh dan teman kantor, bisa urus pakai cara Yesus? Bisa. Bisa. Cari bab tua, kau bilang, papa, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pasti bab tua bilang, puji Tuhan. Banyak kali ibu-ibu tidak begitu. Tahu suaminya begitu, dia berdiri di muka pintu, dia bilang, lu kira lu sendiri yang bisa? Jangan lihat umur 40 tahun begini bapak, tapi berapa yang kecewa. Aduh. Pernah dengar itu kalimat? Pernah? Atau sendiri omong? Jadi jangan takut, ada masalah, tapi pakai cara yang Tuhan lakukan. Jangan takut. Dia cara, metode untuk kita melewati. Tuhan tidak pernah menjanjikan lautan tenang. Tapi jangan takut. Bukan laut kalau tidak ada gelombang. Air yang tidak ada gelombang dia punya apa? Aqua. Tapi kalau laut, apalagi laut sabu, kan tergoyang tuh. Tapi Tuhan menyertai kamu. Jangan. Saudara kalau baca habis ini pasal, dia bilang, jangan takut. Aku menyertai engkau sampai kepada
kesudahan zaman. Sampai kepada kesudahan zaman. Mau susah, mau senang, mau tertawa, mau menangis, mau susah, sedih, senang. Aku menyertai engkau, jangan takut. Bukan kehilangan rasa takut, tapi sebuah kepastian dalam perjalanan dengan Tuhan untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Barang siapa percaya kepadaku, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kedua, jangan takut. Hakikat utama dari pekabaran Injil itu kata, itu kalimat pendek itu. Pekabaran Injil itu kasih tahu orang jangan takut. Itu hakikat utama dari pekabaran Injil. Masih ada orang yang suka pikas taku orang. Di dalam Tuhan itu dia kasih ingat kita, jangan. Yang biasa kas taku itu apa? Setan. Saudara tahu, banyak kali kita nih suka kas taku orang ini. Diputar film neraka di kampung-kampung, kudu nonton habis. Neraka. Saya tidak pusing dengan neraka. Pak Pendeta, iya. Kok kenapa? Saya tidak perlu tahu. Kok kenapa? Saya masuk surga bukan karena ketakutan hukuman di neraka. Saya masuk surga dengan Tuhan Yesus mati bagi saya. Jangan pikas taku orang. Amin kok. Mama, kas makan anak kecil umur 2 tahun itu gampang. Kan dia lari-lari toh. Mama ikut terus mama bilang, anak dong sampai bisa mengerti orang tua sedikit. Anak umur 2 tahun suruh mengerti dia pu mama yang 40 ini. Anak kalau tidak mau makan kasih dia bye-bye. Ade, makan biar adik sehat. Ayo sayang makan Ini anak tidak mau makan, dia bilang, makan itu om datang. Itu om datang. Wah. Ini anak tumbuh dalam ketakutan. Di sini ada yang tukang kas-taku ikan. Itu om ada di sini. Ya. Anak kalau malam-malam belum bisa tidur, jangan kasih takut dia, umum baik. Ayo sayang, bobo sudah biar besok bangun lebih tempo ayo sayang. Ayo bobo sudah sayang, papa dan mama sudah letih ini. Ayo bobo ayo sayang Ayo sayang belum bobo, papa mama bobo duluan Kan kasih tahu bapak, ini anak tidak tidur dan 2 suami istri sepakat kasih mati lampu. Terus bapak keluar dari pintu belakang pergi jendela kamar. Terus bapak sengaja garu jendela. Terus dia pun mama sengaja Om adik subobo. Ini keluarga tipu-tipu. Di Salom ada, di Ernona ada. Itu yang paham apa? Tapi poinnya saudara, saya mau sampaikan begini, supaya yang lemah itu dikuatkan. Yang takut itu dia menjadi semangat. Yang bodoh, yang miskin itu jangan takut, kamu bisa maju. Berita hakikat utama dari pekabaran Injil itu kalimat pendek itu, jangan takut. Supaya yang tidak bisa apa-apa itu jangan takut. Dulu ini kan yang bisa keluar di TV itu kita rasa mesti orang dari sana. Kayak kita jangan keluar di TV, kita keluar ke Kermanaku. Jangan takut, lu bisa. Kan begitu toh. Bagi yang takut menyanyi, suara di kamar mandi kan bagus toh. Jangan takut, tampil, gas. Jangan takut, supaya yang ketakutan. Saya melayani di rumah sakit, kalau berdoa kasih itu nenek kita doa iya. Mungkin kita doa habis nenek mati. Tapi nenek mati masuk surga. Saya jelaskan sedikit terus Pak Pendeta mati hari ini dan besok sama Tuhan yang beri hidup. Bahkan berhadapan dengan bayang-bayang maut sekalipun dia tidak takut. Bayangkan kalau saya pidem pisau, aduh, nenek aduh, udah dia mati sudah. Dia mati sudah. Supaya ketika ada anak muda satu datang bilang ke saya, Pak Pendeta Yandi, saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Saya bilang, kakak, Pak Pendeta ini juga orang berdosa. Tapi kakak jangan takut kasih Tuhan lebih besar dari kita 2 kesalahan. Itu Injil itu. Bayangkan dia datang, dia bilang, Pak Pendeta, saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Iya, saya lihat pemuka di muka berdosa, saya sudah tahu ini. Lu ini kalau tidak bertobat dengan kaki tangan lompat buang semua. Ini berita apa ini? Saudara tahu, kita ini masih bergumul dengan kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, kebodohan.
Jangan takut. Kita bisa lewati itu semua. Kalau tidak pergi Papa, hidup sudah terlalu susah, lu mati sudah kalau memang sudah terlalu. Semangat, jangan takut. Berhenti pikir takut orang. Kadang-kadang kita ini penuh intimidasi. Dalam Tuhan itu kita berita hakikat utama pekabaran Injil itu kasih orang. Jangan takut. Kalau dong bisa begitu, kenapa kita tidak bisa? Dan bisa maju, kita bisa maju. Dong bisa pintar, kita juga bisa. Ayo sayang, engkau bisa. Mama dong, ini coba tanya dong. Resesi itu apa? Coba tanya dia di satu tempat yang dia ada duduk makan rujak, pakai daster bertanya, resesi itu terus bikin satu seminar besar-besar bertulis seminar sehari tentang resesi. Suruh dia yang sama ngomong, silakan ibu bicara 3 menit. Itu tante ngomong. Itu tante ngomong. Tidak berani toh. Tugas kita sama-sama mama. Beda hanya karena mama itu hari pakai daster. Ini tidak. Kita pun tugas kasih dia supaya dia kuat. Yang lemah dikuatkan. Yang putus asa diberi harapan. Yang ragu-ragu diberikan iman. Yang berbeban berat diberikan kelegaan. Kan kita mau kasih tahu itu. Jangan tambah bikin bodoh orang lain. Ini lagu ini butuh dikritisi. 3, 4. Biar ku miskin ilmu, uangku tak punya. Tahuin lagu? Nah kenapa suruh saya solo? 3, 4. Biar ku miskin ilmu, uangku tak punya, tapi ku punya Yesus senang. Yakin kalau miskin senang? Coba saya yakin kalau miskin senang. Tuhan kita miskin atau kaya? Lalu kenapa dia punya anak dong miskin? Itu. Karena pemalas. Kau supaya malas tambah parakus, dia miskin. Tuhan pintar atau bodoh? Lalu kenapa dia punya anak dong bodoh? Nah itu. Cita-cita jadi dokter. Tapi pas dengar libur bikin pengucapan syukur. Lama-lama kita bunuh keselamatan orang dong gara-gara kita pun pemalas sekolah. Jadi saudara-saudara, kita pun bisa. Kamu diberikan kekuatan dalam kebangkitan Kristus. Jangan takut untuk maju. Jangan takut untuk melakukan apapun. Dan tugas pemberitaan dalam hakikat utama pemberitaan Injil adalah kasih tahu orang supaya jangan takut membangun kehidupan ini. Karena dia kamu. Bukan nanti baru dia menyusul. Dia berjalan duluan. Supaya kita ikut dia pun jejak-jejak kaki yang dia tinggalkan. Supaya kita juga maju. Kalau tidak kita dari dulu begini-begini. Bertahun-tahun kita merayakan kebangkitan Kristus. Yang katanya kebangkitan Kristus itu penuh kuasa untuk mendorong kita lebih lagi. Lalu kuasa yang mendorong kita ada di mana? Kalau ternyata kita tidak membangun kehidupan yang lebih baik. Saya kira itu serius bagi kita, saudara. Supaya kita merenungkan berulang-ulang. Mana ini? Jangan takut. Aku mendahului kamu ke Galilea. Tempat di mana kamu akan berjumpa kembali dengan kehidupanmu secara real di tengah-tengah dunia. Supaya ketika orang melihat Anda sukses dan bilang, memang orang hidup dalam Tuhan itu luar biasa. Saya mau bilang di awal, semua orang bisa sukses. Tapi di atas landasan apa sekarang kita bangun? Kalau tidak di dalam Tuhan, kita tidak beda dengan orang-orang yang sedikit pun tidak merayakan dan percaya pada kebangkitan Kristus. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hati. Minta Tuhan lembutkan setiap hati yang keras, dan kalau ada komitmen yang ingin saudara bangun hari ini, nyatakan itu dengan jujur di hadapan Tuhan.